pengasih atau maha pemberi. Ini sama dengan kata Ar-Rahim, Ar-Rahman. Allah juga memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rauf yang sama-sama artinya maha pemberi. Karena Allah Tuhan yang maha pemberi kepada semua hamba-hambanya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun makhluk selainnya. Semua oleh Allah diberi, dikasih. Secara harfiah dalam kamus bahasa Arab, kata Ar-Rauf juga dimaknai artinya bersikap baik hati. Jadi kalau ada orang namanya Ar-Rauf, biasanya hatinya baik, atau lembut, atau sabar, atau juga bisa bermakna berbelas kasih, atau juga Ar-Rauf itu maknanya suka memberi, dermawan. Nah, Allah memiliki nama Ar-Rauf. Jadi Allah lah Tuhan yang selalu bersikap baik kepada hamba-hambanya, walaupun hambanya berbuat dosa, berbuat salah, Allah bukakan itu pintu untuk mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Itulah Allah yang memiliki Al-Ghafur atau Ghafurur Rahim, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itulah Allah yang selalu berbuat baik kepada setiap hambanya. Dalam Asmaul Husna, kata Ar-Rauf menunjukkan bahwa ini nama Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha berbelas kasih, yang maha memberi kepada seluruh makhluknya, baik itu yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, baik ada di udara ataupun di air, baik yang namanya manusia, jin, hewan, tumbuhan ataupun yang lainnya, semua diberi karena Allah memiliki nama Ar-Rauf. Kata Ar-Rauf juga yang disandarkan kepada nama Allah, bahwa Allah SWT yang menganugerahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman dan juga senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, maka Ar-Rauf juga bisa dimaknai Ar-Rahim. Jadi kalau Ar-Rahman itu pemberi, tapi di sisi lain Ar-Rauf juga adalah penyayang. Nah, cuma bedanya di awal sudah kita jelaskan waktu Asmaul Husna, kalau Ar-Rahman itu pemberi bagi seluruh hamba-hambanya, baik yang beriman ataupun yang tidak, baik yang taat ataupun yang ingkar, semua diberi oleh Allah, dan itu hanya di dunia. Sementara Ar-Rahim itu dimaknai penyayang, yang maha penyayang. Nah, tapi ini terbatas kepada orang-orang yang baik-baik saja, yang beriman kepadanya, dan itu diberikan di akhirat. Nah, rupanya Ar-Rauf ini diberikan oleh Allah kepada semua hambanya, sebagaimana juga Ar-Rahman. Tapi di sisi lain Allah juga menganugerahkan Ar-Rauf ini kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang dalam konteks ini persamaannya dengan Ar-Rahim. Di dalam Al-Quran, misal surat At-Taubah di ayat ke-117, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Ada kata rauf. Tsumma taba 'alaihim, kemudian mereka, kata 'alaihim di sini yang dimaksud adalah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ketika berada dalam titik kesulitan, tapi mereka setia kepada Rasulullah. Tapi mungkin pada kesempatan lain ada sebagian di antara mereka yang sempat ragu
tapi kemudian yakin lagi. Nah, mereka yang ragu itulah kemudian bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Innahu bihim raufur rahim, karena sungguhnya Allah bagi mereka Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Allah mengampuni dosa dan kesalahan hambanya karena Allah Ar-Rauf. Itu. Jadi ada sedikit perbedaan mana Ar-Rauf dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman lebih banyak sifatnya kepada hal seperti rezeki, misal kesehatan, memberikan anggota tubuh, mata, pendengaran, apalagi lidah, perasaan, hidung sebagai alat penciuman, itu Ar-Rahman. Atau korun diberikan harta yang banyak, itu Ar-Rahman. Nah, Ar-Rauf lebih dari itu, konteksnya lebih kepada Allah Maha memberi ampun, Maha memberi maaf. Maka konteks dalam ayat ini di At-Taubah itu Allah menyebutkan sesungguhnya Allah menerima taubat mereka atas kesalahan-kesalahan mereka, kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang ikut bersama Nabi di saat Nabi mengalami kesulitan. Allah menerima taubat mereka. Maka kemudian apa kata di ayat ini Allah menyebutkan innahu bihim raufur rahim. Kata raufur dikaitkan dengan tabah, artinya Maha pemberi taubat, Maha pemberi ampunan, Maha menerima aduan-aduan dari hamba-hambanya yang mengadu kepadanya. Itulah Ar-Rauf. Di ayat lain Allah juga menyebutkan kata Ar-Rauf di dalam surat Al-Hadid ayat ke-9. Wa innallaha bikum la-raufur rahim. Di sini Allah menyebutkan dan sungguhnya Allah terhadapmu wahai Muhammad, Dia adalah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah lah yang Maha memberi segala-galanya kepada setiap hambanya yang Allah kehendaki. Jadi suatu ketika mungkin kita diberi sesuatu oleh Allah berupa anugerah, maka Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Karena sungguhnya apa yang ada pada diri kita itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah, karena Allah Tuhan yang memberi nama Ar-Rauf yang Maha Pemberi. Itulah makna Ar-Rauf. Yang kedua, nama berikutnya adalah Malikul Mulk. Malikul Mulk itu Al-Malik itu artinya pemilik. Al-Mulku itu artinya kerajaan, kekuasaan. Maka Malikul Mulki, Tuhan yang Maha memiliki semua kerajaan, semua kekuasaan. Jadi jika ada makhluknya yang diberikan kekuasaan, dijadikan raja, dijadikan penguasa, itu hakikatnya pemberian dari Allah, Tuhan yang Maha memiliki kekuasaan itu. Jarang sekali di antara para raja, para penguasa di dunia ini yang memahami konteks kekuasaan itu hakikatnya pemberian dari Tuhan sang pemilik kekuasaan. Walaupun ada di antara hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, memandang bahwa kekuasaan, kerajaan atau pengaruh yang kuat itu adalah pemberian dari Allah. Saya sebut misal Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh kaum Muhajirin dan Ansor di saat Rasulullah SAW wafat, untuk kemudian diminta untuk menjadi Khalifatul Rasul,
pengganti Rasul, walaupun kemudian kata Khalifah Rasul diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena Khalifah Rasul nggak bisa diganti. Nggak ada pengganti Rasul itu. Bahwa pengganti sebagai pemimpin ya, tapi sebagai Rasul Allah tentu Allah lah yang berhak untuk menggantinya. Nah, apa yang ketika mereka membaiat kaum Muhajirin yang diwakili oleh Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah, sementara kaum Ansor juga banyak sekali yang kemudian membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Pidato yang beliau ucapkan pertama itu kalimatnya bukan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi kalimatnya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini suatu hal yang di luar kebiasaan, karena kata itu hanya untuk orang-orang yang terkena musibah. Surat Al-Baqarah 155 menjelaskan itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ucapan itu yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq di saat dia mendapatkan amanah menjadi khalifah. Gitu. Karena bagi Abu Bakar As-Siddiq, khalifah itu adalah amanah yang dititipkan kepadanya. Jika dia sukses mengemban amanah itu, tentu bahagia, berpahala, dan insya Allah masuk surga. Tapi jika dia menyalahi amanah itu, bahkan mengabaikan, dan itu melahirkan dosa, dan dosa itu akan menempatkannya di neraka. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ini musibah bagi saya. Apakah saya bisa mengemban amanah sebagai khalifah yang saat itu kekuasaannya sampai ke Mesir, gitu ya, sampai ke Yordan, sampai Syria, Damaskus, Irak itu. Tidak hanya Arab Saudi, Jazirah Arab. Itulah kekuasaan bela Islam, begitu luas. Tapi yang diungkapkan oleh Abu Bakar Siddiq bukan Alhamdulillah menjadi penguasa, menjadi raja. Karena Abu Bakar Siddiq tahu ia memiliki kekuasaan, ia memiliki kerajaan Allah. Karena Allah memiliki nama Malikul Mulk. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-26 ini semacam doa gitu ya. Jadi ada doa yang saya cukup bagus juga ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah, wahai Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang memiliki semua kerajaan, semua kekuasaan. Tu'til mulka man tasha. Engkau akan memberikan kekuasaan, kerajaan itu kepada orang yang kau kehendaki. Wa tanzihul mulka mimman tasha. Engkau akan cabut kekuasaan itu dari orang yang kau kehendaki. Saya ambil contoh dari dua kalimat ini. Yang pertama, tu'til mulka man tasha. Yang kedua, wa tanzihul mulka mimman tasha. Allah akan memberikan kekuasaan, kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi jika kekuasaan kerajaan itu disyukuri, pemberian dari Allah, maka dia akan menjadi raja yang harum namanya dan abadi kebaikannya. Banyak dalam sejarah seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berikan dia kerajaan, mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Allah Daud alaihissalam. Tapi apa yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya, dari mana kau dapatkan ini semua wahai Nabi Sulaiman? Dia katakan, hadza min fadli Rabbi.
kekuasaan yang aku miliki, ilmu yang aku miliki, harta yang aku miliki, itu semua adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Memiliki Kekuasaan, Allah SWT. Muncul rasa rendah hati, tawadhu di hadapan, sehingga Allah abadikan dan harum namanya. Contoh lain, kalau itu Nabi Pak, ada tak manusia biasa? Ya. Siapa misal? Dinasti Bani Umayyah, raja yang ke-8. Saya sebut raja tidak khalifah karena bukan sistem khalifah. Umayyah itu sistem kerajaan, kan turun-temurun. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia bukan anak raja, hanya sepupu atau saudara. Karena anak raja masih kecil saat itu. Maka dibayatlah Umar bin Aziz sebagai raja ke-8 dari dinasti Bani Umayyah. Apa yang dia lakukan? Dia begitu hati-hati karena amanah. Bahkan dalam sejarah tertulis, suatu ketika dia menjalankan sebagai raja saat itu, datang putrinya untuk menghadap kepada sang raja, itu ayahnya sendiri. Tapi ditanya, kamu kesini sebagai ayah dengan anak atau sebagai rakyat dengan raja? Anak mengatakan, sebagai ayah dengan anak. Kalau gitu, kita keluar saja, karena ini fasilitas negara. Sebegitunya kira-kira. Karena Umar bin Aziz sadar betul, apa yang dimilikinya bukan miliknya, tapi titipan dari Allah. Ini maka Malikul Mulk gitu ya. Nah, contoh watanjiul mulka mimman tasya, Allah akan mencabut kekuasaan itu. Allah akan mencabut raja itu dari orang yang Allah kehendaki juga. Di Al-Quran diabadikan siapa? Fir'aun, Namrud, atau Nebukadnezar, orang Eropa itu. Nebukadnezar itu sempat membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan sadisnya. Fir'aun merebus Siti Masyidah beserta anak dan suaminya. Kayak apa itu kekejaman kezalimannya? Dia merasa dialah sang penguasa mutlak, tidak ada penguasa lain. Maka dia katakan pidato di hadapan rakyatnya, dikatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata kepada rakyatnya, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi aku Tuhan, tidak hanya raja, Tuhan. Akhirnya apa? Wa tanji'ul mulka mimman tasya, Allah cabut kekuasaan Fir'aun di kegelapan. Allah cabut kekuasaan Namrud, diwafatkan. Demikian ya masih kali. Wa tu'izzu man tasya, Allah akan memuliakan orang yang Allah kehendaki. Kemuliaan itu bukan karena kita menghinakan orang lain. Maka itu dalam Asmaul Husna, jangan pernah kita menghina orang lain, karena tidak akan mulia kalau kita menghina orang lain. Sebutlah nama Allah yang memuliakan kita, insya Allah kita akan bertambah mulia. Dan tidak perlu kita menghina orang lain, karena dengan menghina tidak akan pernah kita menjadi mulia. Wa tuzillu man tasya, Allah akan menghinakan orang yang Allah kehendaki jika mereka ingkar. Korun diberi harta kekayaan yang melimpah. Ketika ditanya sama masyarakat, dari mana Korun kau dapatkan harta ini? Apakah rezeki dari Allah? Karena doa Nabi Musa yang Allah kabulkan, dia katakan bukan. Ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini hasil kerja usahaku sendiri. Coba beda dengan Nabi Sulaiman, ada min fadli rabbi, tapi Qarun mengatakan ini hasil usahaku sendiri, ilmuku sendiri. Akhirnya Allah hinakan itu Qarun, ditenggelamkan di tanah daratan, bukan di lautan. Kalau Fir'aun kan di lautan, tenggelam di air, itu biasa, orang tenggelam ya di air. Tapi Qarun tenggelam di tanah. Jadi yang lebih vaksin kalau istilah sekarang. Seluruh harta kekayaannya
beserta para pengikutnya, beserta korun dan isi-isi gudangnya masuk ke dalam tanah. Begitulah cara Allah menghinakan manusia yang tidak bersyukur. Maka berlakulah surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur dengan nikmat yang sudah aku berikan, aku akan tambah nikmatmu lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Tapi jika kalian kufur, tidak mau berterima kasih kepada yang memberi, Allah ingatkan, sungguhnya azabku amat pedih. Terakhir dalam ayat ini Allah menyebutkan biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena sungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah memiliki nama Malikul Mulk, Tuhan yang memiliki semua kerajaan, semua kekuasaan. Kita semua penguasa atas diri kita masing-masing. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Demikianlah, mudah-mudahan memahami Asmaul Husna ini memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada semua yang pada diri kita, hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Yang terbaik, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah tambah makmur dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.